Kalau menurut saya pribadi, karyawan atau saya anggap teman dalam bekerja untuk mengerjakan Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas usaha laundry. Nah, jadi topik kita kali ini sobat yaitu masih di seputar laundry, yaitu bagaimanakah cara memilih karyawan yang benar di usaha laundry. Apakah karyawan itu harus benar-benar punya pengalaman, ataukah karyawan itu harus kita bikin training. Nah, di samping saya ini sekarang ada seorang ibu-ibu yang sudah lama berkecimpung di dunia laundry. Nah, sebenarnya sih cara memilih karyawan untuk usaha laundry itu seperti apa? Apakah harus benar-benar dia punya pengalaman, atau harus benar-benar harus kita melakukan training dulu atau tidak? Oke, terima kasih Pak. Kalau menurut saya pribadi, karyawan atau saya anggap teman dalam bekerja untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di usaha laundry itu tidak harus, menurut saya ya, tidak harus berpengalaman, karena istilahnya mau pria mau wanita yang melamar, yang datang ke kita untuk mencoba dalam artian mencari, bagi yang melamar istilahnya gaji ya, apa gitu, tidak harus berpengalaman. Menurut saya ya, karena di rumah otomatis kan mereka pasti pernah mengerjakan menyetrika sama mencuci ya. Tapi perbedaan antara di rumah dengan di usaha laundry yang menangani baju banyak orang, ya paling standar umum yang dipakai di usaha laundry ini paling ini apa namanya, seperti pakaian begini ya, nih, pakaian begini umum kan. Nah, paling tidak itu standar yang di usaha laundry menurut saya untuk lipat baju ya, 2 cm, 2 jari, kiri kanan 2 jari baru dilipat, itu saja sih istilahnya. Nah, harus perlu diketahui yang bagi yang melamar ya. Nah, tidak harus berpengalaman karena istilahnya pekerjaan ini kok. Nah, dulu kan saya ingat karena saya juga di sini ya, pernah punya karyawan sampai 6 tahun. Berarti istilahnya dalam 6 tahun itu cara kerja dia mungkin bagus ya, kalau makanya sampai 6 tahun kerja sama di sini. Ya, bisa iya bisa tidak. Kenapa? Ya kan, mungkin di awal itu dia memang apa namanya, mengikuti instruksi ya kan. Tapi kebelakangan mungkin tingkat kesulitan atau apa, dia tidak mau bertanya gitu kan. Jadi istilahnya dia mengerjakan hanya istilahnya sepengetahuan dia aja yang mau dilakukan ya. Apa yang di dalam pikiran dia ya itu dikerjakan. Walaupun sebelumnya kita udah pernah memberitahu. Jika ketemu seperti ini harus begini. Mungkin lelah kali ya. Tapi tidak sampai, istilahnya tidak sampai merugikan dalam artian menimbulkan kita ganti rugi customer, tidak. Nah, setelah itu, setelah 6 tahun ibu itu resign. Nah, untuk alasan keluarga ya.
Nah, setelah itu dia keluar. Nah, ibu tidak mencari karyawan lagi. Iya. Nah, apakah istilahnya ibu tidak merasa lelah, capek mengerjakan seorang diri? Karena istilahnya kan di proses laundry itu, proses kerja laundry ini kan mencuci, menyetrika, mengeringkan, packing, macam lah. Itu semua dilakukan hanya satu orang saja. Nah, pertanyaannya Bu, apakah istilahnya itu tidak menghambat istilahnya proses pencucian atau serah terima untuk customer? Nah, kadang kan istilahnya kita bilang 3 hari selesai ya Bu, contohnya. Nah, kelamaan. Nah, cara menghadapi itu semua gimana Ibu lakukan? Oke, terima kasih Pak. Yaitu dia, setelah kita tidak memakai karyawan di bagian penyetrikaan, otomatis pasti dalam proses penyetrikaan akan memakan waktu lebih dari 3 hari yang pernah kita bilang ke customer ya. Berarti tambah harinya ya. Tapi misalnya, bukan misal tapi ini pada kenyataannya, misalnya satu orang customer dia meletak baju sudah 3 hari ini pas hari pengambilan untuk baju bersihnya gitu kan. Nah, masuk itu kemudian kita memberi alasan, Kak atau Pak, Bu, dia misalnya mintanya di pagi hari atau siang hari, sore ya, kita kasih keterangan penjelasan sore hari atau malam hari ya pas jadi gitu. Nah, mereka ya, gitu kan. Nah, tapi lama kelamaan ya terima kasih juga customer yang menyuci di sini kita ya. Tidak terlalu tidak terlalu berfokus harus jadi 3 hari ya kan. Nah, karena mungkin itu jadinya kayak istilahnya berarti seperti kerjasama juga antara customer sama kita gitu kan, memaklumi dalam artian ibu ini sendiri situasi sudah dikasih tahu dan mereka memahami, tapi kita sebagai pengusaha laundry juga kalau bisa sebisa mungkin juga harus dipercepat. Gitu Pak. Nah, berarti istilahnya tidak harus sesuai waktu yang ditentukan ya. Nah, berarti istilahnya tergantung kita juga ya menghadapi customer. Kalau seandainya kita berikan penjelasan yang benar, nah berarti istilahnya customer semua atau pelanggan semua pasti memaklumi juga ya. Nah, hebat. Jadi kadang sobat, banyak pemilik baju itu harus tepat waktu. Tapi seperti Ibu jelaskan ini tadi, dia memberi penjelasan kepada para pelanggan dan para pelanggannya pun memaklumi karena Ibu ini hanya sendiri saja. Jadi seperti Ibu ini bilang tadi, kita harus benar-benar istilahnya berikan penjelasan atau keterangan yang benar ke pelanggan. Jadi pelanggan pun otomatis memaklumi gimana cara kerja kita di sini atau posisi kerja kita di sini. Atau tidak, ada juga sih Pak, maaf ya Pak, ada juga customer misalnya dia benar-benar minta tepat waktu 3 hari. Iya, 3 hari. Nah, padahal kita bilang malam jadi gitu kan, atau apa gitu. Bisa nggak diduluanin gitu, minta diduluankan apa yang mereka perlukan gitu. Iya, jadi berarti istilahnya tadi yang Ibu bilang itu dua termasuk udah 2 penjelasan, yaitu gimana cara pakai karyawan yang benar, menggunakan karyawan yang benar, dan tidak menggunakan karyawan juga. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih ada baiknya kalau memilih karyawan ini harus benar-benar
yang punya pengalaman ya, seperti bilang tadi kan Ibu mengatakan ada baiknya, ada juga tidak baiknya. Nah, berarti istilahnya karyawan itu memang diutamakan harus benar-benar punya pengalaman yang benar ya. Nah, dalam menyetrika Ibu jelaskan tadi, sebenarnya menyetrika itu harus seperti ini, seperti dan lain-lain. Nah, jadi tapi ada juga sih Pak yang ngakunya pengalaman padahal tapi, tidak ya. Pengalaman Nah, seperti apa gitu. itu udah sering terjadi di usaha laundry sobat. Banyak yang mengaku pengalaman udah sekian banyak dalam artian udah lama di usaha laundry, dan bahkan istilahnya dia mengaku sudah karyawan laundry yang profesional. Sementara setelah kerja kita lihat hasil kerjanya biasa saja. Jadi kira-kira seperti itulah tadi penjelasannya. Berarti istilahnya kalau memilih karyawan itu harus hati-hati juga, tidak asal pilih. Pakai feeling. Nah, kalau bisa sih, kalau jalan terbaiknya harus training dulu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat penjelasan saya kali ini, yaitu tentang masalah memilih karyawan atau masalah memilih karyawan di usaha laundry dan tidak penjelasan dan tidak memiliki karyawan. Nah, jadi para sobat sudah lebih potong banyak ini. Nah, jadi sobat pengusaha laundry harus benar-benar pintar, di mana harus memiliki karyawan yang benar dan hati-hati juga. Nah, jadi kira-kira sampai di sinilah dulu penjelasan saya sobat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan.